Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini yang cerah, saya akan membahas bantahan-bantahan dari para Wahabi yang mungkin mengatakan bahwasanya pahala yang kita kirimkan kepada mayat atau orang yang sudah meninggal itu tidak akan sampai kepadanya. Apakah memang betul? Terutama di kalangan ketika dia itu menggunakan dalil-dalil dari para ulama kita. Apakah memang betul dari ulama-ulama kita itu tidak mengatakan bahwasanya pahala yang disampaikan kepada orang yang meninggal itu tidak akan sampai? Atau memang betul? Saya akan bahas dulu dari beberapa hal. Pertama, dari masalah tentang pahalanya yang akan disampaikan kepada orang yang meninggal. Yang kedua, yang akan saya bahas itu masalah tentang kita membaca Quran kuburan dan juga memberikan bunga dan yang lainnya di kubur, karena memang betul demikian tidak akan sampai kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini salah satu dalil yang memang sering digunakan oleh para Wahabi, yaitu adalah surat An-Najm ayat 39, wa annaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa atau kiriman pahala kecuali apa yang ia usahakan sendiri. Jadi kalau seandainya ada orang mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal, maka tidak akan sampai. Kenapa? Karena bukan perbuatannya sendiri. Kemudian di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Quranil Azim, ya, tafsirul Quranil Azim karangannya Imam Masyuti. Ini pelajaran ibtidak di kelas di pesantren. Min hadzal ayat al-karimah istanbatu asy-Syafi'i rahimahu wa man taba'a an al-qira'ata la yusiluhu dan thawabi ila al-mauta. Awalnya orang yang telah meninggal itu tidak akan mendapatkan pahala yang apa telah dibacakan oleh orang yang hidup. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan dan juga bukan amalnya sendiri. Dan juga Rasulullah itu tidak pernah memberikan ini sunnah kepada umatnya, bukan. Tapi ini yang sering digunakan oleh para Wahabi. Tidak akan sampai. Imam Syafi'i yang mengatakan sendiri, Imam Suyuti sendiri mengatakan. Tapi di bawahnya dijelaskan fa ammad du'a'u was-shadaqatu fa dzaka mujibun 'ala wusuliha. Jadi kalau seandainya doa, kalau seandainya sedekah, maka itu sepakat para ulama bahwasanya kedua-duanya ini akan sampai kepada seorang yang telah meninggal. Kata Imam Asyuti di bawahnya ada. Jadi kalau seandainya mau membaca kitab, jangan setengah-setengah. Kebanyakan para Wahabi itu membacanya sepotong-sepotong sehingga dia itu tidak akan paham terhadap apa yang ia baca. Kemudian menurut mayoritas ulama di dalam kitab Syarhus Sudur karangannya juga sama Imam Asyuti juga, di dalam kitab Syarhus Sudur fi syarhi halil mauta wal qubur, dijelaskan bahwasanya ikhtalafa fi wusuli thawbil qira'ah lil mayyit fa jumhurus salaf wal a'imma thalatha ala al wusuli wa khalafa fi dhalika imamuna asy-Syafi'i mustadillan biqauli ta'ala wa anna isal insani min asal. Jadi ulama itu berbeda pendapat bahwasanya tentang pahala yang dikirimkan kepada mayat. Tapi menurut jumhur mayoritas ulama salaf dan ulama yang tiga, terutama juga Imam Syafi'i, itu mengambil dalil dari wa anna salim wa ajab al awwalun anil ayat fa'auja ahaduma ana mansukh. Jadi ayat pertama itu wa anna salim insan ila masa'a di dalam kitab Syarhus Sudur, ayat ini telah dinusah, telah disalin dengan ayat walladzina amanu taba'ahum dzurriyyatahum. Al-ayah adkhalal abana al-janna bisulahil aba. Jadi anak itu akan masuk surga disebabkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Sebaliknya begitu, orang tua akan masuk surga disebabkan kebaikan-kebaikan anaknya. Jadi ayat wa an laisal insan illa ma sa'a, orang yang tidak akan mendapatkan pahala kiriman kecuali pekerjaannya sendiri, itu sudah dinusah menurut ulama dengan ayat apa? Dengan ayat walladzin amanu taba'ahum, dengan ayat walladzin amanu taba'ahum dzurriyyatahum. Yang kedua, itu pendapat yang pertama bahwasanya ayat tersebut telah dinusah. Yang kedua adalah aneh khosoh biqaum Ibrahim. Yang kedua, ayat ini wa an laisal insan illa ma sa'a, ayat ini khusus kepada kaumnya Nabi Ibrahim wa kaum Musa dan juga kaumnya Nabi Musa ala nabiyina wa alaihima. Fama hadil ummah malhumah. Kalau umat ini, umat Nabi Muhammad marhumah, beda dengan
kaumnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Seperti itu. Falaha masa'at wa masa'alaha. Jadi orang yang umatnya Nabi Muhammad ini mendapatkan kiriman dari orang yang masih hidup. Seperti itu menurut mayoritas ulama, terutama menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan juga Ahmad. Wasadis, alasan ketiga, annal murad bil insan hunal kafir. Yang dimaksud dengan ayat wa anil insan ila masa'a ini adalah orang kafir. Jadi kalau seandainya ada orang kafir dikirimkan Al-Fatihah oleh orang yang hidup, maka orang kafir ini tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Karena ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah orang kafir. Fa amal mu'minu falahu masa'a wa masa'a lahu qala Rabi bin Anas. Jadi kalau seandainya orang mukmin bukan orang kafir itu mendapatkan pahala yang ia kerjakan di dunia dan juga mendapatkan pahala yang dikerjakan oleh orang-orang yang lain atau pahala kirimannya. Di dalam kitab Syarhus Sudur karangannya Imam Suyuti. Juga di dalam kitab Syarhus Sudur juga fi syarhi halil mauta wal kubur. Juga di dalam kitab yang sama Al-Khamis anna lama fil insan bima'na ala ay laisa 'ala al-insan illa ma sa'a wasaddu 'ala al-wusul bil qiyasi 'ala ma taqaddama min ad-du'a'i was-sadaqati was-shawmi wal hajj wal itqi fa innahu la farqa fi naqli thawabi bayna ayakuna 'an hajj aw sadaqin aw waqtin aw du'ain aw qiratin wa bil ahaditsil ati wa hiya in kanat dha'ifah fa mujmuha yadullu 'ala anna lidzalika aslan wa bi anna al-muslimin ma zalu bi kulli asri ijtama'una wa yaqra'una limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Jadi apabila pahala doa sedekah, puasa, haji dan mendekahkan budak bisa dihadiahkan dan sampai kepada mayit, kenapa pahala bacaan Al-Quran tidak? Menurut Imam Asyuti, kalau seandainya kita sedekah, kita kirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal, atau kita haji, puasa dan lainnya sampai kepada mereka, kenapa kalau bacaan Al-Quran ini tidak? Menurut Imam Asyuti dalam kitab Syarhus Sudurnya seperti itu. Itu bacaan Quran yang mana biasanya orang Wahabi itu mengingkari, tidak akan sampai. Kemudian di dalam kitab Al-Buhuruz Zakhirah Al-Buhuruz Zakhirah fi Ulumil Akhirah. Nah, ini juga masalah tentang dalil penguat bahwasanya Al-Quran itu bisa, pahala Al-Quran itu bisa sampai kepada, tentang hadis Nabi Qul huwallahu ahad. Ini bisa saya nanti cantumkan di situ. Gitu. Qala man dakhala al-maqabir tsumma qara al-Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa lahukum takatsur tsumma qala ini ja'antu ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir minal mu'minin wal mu'minat ka'anu syifa'a lahu ila Allah ta'ala. Jadi intinya sampai seperti itu ya. Kemudian di dalam kitab juga kitab yang sama Al-Buhuruz Zakhirah fi Ulumil Akhirah karangannya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim Asy-Syafarini Al-Hanbali. Nah, juga kitab yang sama, itu sama hadisnya dengan yang di atas, sama. Juga di dalam kitab yang sama Al-Buhuruz Zakhirah fi Ulumil Akhirah, kitab yang sama wa hadhil akhbar. Nah, maksudnya hadis-hadis di atas itu meskipun ini fadhaifah fajmu'u yadlu ala in dzalika aslan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya lidzalika hadis-hadis dan kisah-kisah di atas meskipun lemah akan tetapi substansi keseluruhannya menunjukkan bahwa pengiriman hadiah pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu memiliki sumber ya, memiliki sumber. Maksudnya dari mana ya? Dari hadis di atas. Kemudian di samping itu kaum muslimin di setiap kota tersebut berkumpul dan membaca Al-Quran bagi keluarga mereka yang meninggal tanpa ada ulama yang menolaknya, sehingga hal tersebut menjadi ijma' Al-Qurtubi fi Tadhkirah wa qad kana Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini berfatwa bi anna la yusul ila al-mayyit wa ma yahdi ilahi min al-qira'ah falamma tufiya ra'ahu ba'du ashabihi faqala lahu inna kunta taqulu innahu la yusul ila al-mayyit thawab ma yahdi ilahi minal qiraati fa kaifal amr qala lahu kuntu aqulu dzalika dari dunya wal an qad rajitu anhu lamma ra'aitu min man karamallahu fi dzalik fa in yusilu ilahi dzalika. Jadi sampai. Kemudian Imam Syafi'i, sebagian kelompok sering memanipulasi dan
melakukan distorsi terhadap pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang tidak sampainya hadiah pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Lalu disimpulkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan membacaan Quran di kuburan. Tentu saja kesimpulan ini salah. Jadi kalau seandainya golongan-golongan sebelah itu, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya pahala yang dikirimkan kepada mayit itu tidak akan sampai. Jadi dia itu berkesimpulan bahwasanya ini haram, ini tidak akan sampai, dan syirik dan yang lainnya. Itu kesimpulan mereka. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, karangannya ya Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun. Al-Imam Syafi'i ditanya tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan, tidak apa-apa. Itu Sami'atul Hasan bin Sabah Az-Za'farani yaqulu sa'altu Syafi'iyyah 'anil qira'ah indal qabri faqala la ba'sa biha. Jadi salah satu Hasan bin Sabah ini bertanya kepada Imam Syafi'i, apa hukumnya ketika ada seseorang membaca Al-Quran di indal kubur, di sisi kuburannya? Faqala la ba'sa biha. Hukumnya diperbolehkan, enggak apa-apa menurut Imam Syafi'i katanya. Ini ya menurut Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i dan Hambali dan membaca Al-Quran di kuburan. Setelah saya itu membahas membacakan Al-Quran yang dikirimkan kepada orang yang meninggal, apakah sampai? Sudah sampai, sudah saya bahas. Sekarang saya akan bahas masalah tentang membaca Al-Quran di kuburan. Yaitu syirik atau haram yang sebagaimana dikatakan oleh para golongan sebelah. Di kitab yang sama, kitab Al-Buru Az-Zawahir, Tanbihun Al-Qira'atu 'anil qabri zab'asa istahaba ashab Syafi'i wa ghairuhum. Qala An-Nawawi fi syarhil Muhaddab yustahabu lizairil qabur. Menurut Imam Nawawi bahwasanya disunahkan bagi orang yang ziarah kubur itu ayat qira'ah ma yatayassar minal Qur'an wa da'ulahum. Dianjurkan, disunahkan untuk membaca Al-Qur'an ma tayassar, sedikit dari Al-Qur'an atau gampang lah dari Al-Qur'an, sedikit lah, enggak seperti qul wahad dan yang lainnya, dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Nasu 'alai Syafi'i, Imam Syafi'i telah mengenas zadati maudhi'i akhir wa in qatamal Qur'an al-qubur akan afdal. Kalau seandainya mengatakan Al-Qur'an itu lebih afdal. Wa kana imamuna radhiyallahu anhu inkuru dzalika awalan thumma raja'anhu hina balaghul khabar. Awalnya itu mengingkari, tapi kemudian dia itu kembali setelah adanya hadis tersebut.